warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3, mata kuliah Kimia Dasar kelas 4A Agribisnis UIN Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang mineral, khususnya magnesium dan juga fosfor. Tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu nih. Aku izin memperkenalkan diri, nama aku Faras Mutia. Kali ini bertugas sebagai moderator. Untuk teman-teman dari kelompok 3, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, saya Hairul Umam Habibi. Saya Ulfa Kayla Dwi Afifah. Saya Fadlan Ahmad Kemal Pasha. Saya Marahadung Amadin Syaputra Rahab. Dan yang terakhir, perkenalkan aku Farfila. Nah, udah pada kenalan semua kan ya? Berarti kita bisa langsung masuk aja nih ke materi pembahasan. Oke, sekarang kita bisa langsung mulai aja nih ke pembahasan tentang mineral dari khususnya magnesium dan fosfor. Sebelumnya aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang outline pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama dari magnesium sendiri, kami akan menjelaskan tentang gambaran umum magnesium, kebutuhan magnesium bagi manusia, hubungan magnesium dengan organ manusia, metabolisme magnesium, sumber-sumber magnesium, dan sifat-sifat magnesium. Untuk fosfor, itu penjelasannya ada tentang gambaran umum dari fosfor, kebutuhan fosfor bagi manusia, hubungan fosfor dengan organ manusia, metabolisme fosfor, dan juga sumber-sumber dari fosfor. Oke, kita bisa langsung next aja nih. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang magnesium. Nah, boleh nih dari Adum dijelasin tentang gambaran umum dari magnesium biar teman-teman juga bisa ada gambaran tentang magnesium. Kepada Adum, dipersilakan. Oke, teman-teman di sini mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pembahasan kami, alangkah baiknya kita tahu dulu nih dasar-dasar terkait apa itu magnesium itu sendiri. Jadi di sini sudah kita tampilkan di PPT juga bahwasanya magnesium itu adalah salah satu dari 6 mineral penting yang kandung dalam tubuh manusia. Jadi artinya magnesium ini memang menjadi salah satu bagian dari mineral yang terkandung dalam tubuh manusia menjadi yang terpenting gitu. Pada umumnya emang magnesium ini terkandung di dalam tulang manusia dan sisanya ada di jaringan lunak tubuh manusia itu sendiri gitu. Nah, magnesium ini secara simbol adalah Mg dan nomor untuk magnesium itu adalah 12. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman gambaran singkat tentang magnesium. Mungkin bisa langsung aja nih, bisa dijelaskin nih oleh Umam, kira-kira kebutuhan magnesium bagi manusia itu seberapa banyak sih? Silakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kebutuhan magnesium bagi manusia. Jadi magnesium itu sudah disebutkan tadi, magnesium merupakan kation terbanyak keempat di dalam tubuh dan kation terbanyak kedua di dalam intraseluler setelah potasium. Magnesium ini mempunyai peran penting untuk struktur di dalam struktur dan fungsi tubuh manusia. Untuk tubuh manusia dewasa, kira-kira itu mengandung 25 gram magnesium. Total magnesium dalam tubuh laki-laki dewasa itu diperkirakan 1 mol atau 24 gram. Untuk jumlah minimum magnesium yang direkomendasikan setiap hari tersedia untuk orang dewasa adalah 0,2 milimol atau 6 mg per kilogram berat badan. Untuk distribusi magnesium ini di dalam tubuh diperkirakan 66%-nya itu ada di dalam tulang, 33%-nya itu di dalam otot dan jaringan lunak, dan kurang lebih 1%-nya itu ada di dalam darah. Nah, di dalam darahnya itu 55% itu magnesium dalam keadaan bebas atau dalam bentuk ion dan secara fisiologi aktif. Terus untuk 30%-nya itu berikatan dengan protein, ya, terutama itu proteinnya albumin. Dan 15%-nya itu dalam bentuk anion kompleks. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Jadi dampak positif itu kayak yang baik untuk manusia terhadap magnesium, terus ada dampak negatif itu tidak baik untuk manusia. Nah, yang pertama itu ada sintesis protein. Terus yang kedua itu ada bentukan ATP. Nah, ATP ini itu adenosin trifosfat. Nah, jadi ATP ini merupakan molekul pembawa energi yang ditemukan di dalam sel semua makhluk hidup. Nah, ATP ini menangkap energi kimia yang diperoleh dari pemecahan molekul makanan dan melepaskannya untuk bahan bakar proses seluler lainnya. Terus yang ketiga ada proses sintesis dan replikasi asam ribonukleat, asam deoksiribonukleat. Nah, yang terakhir itu ada pengobatan beberapa penyakit gitu. Nah, penyakitnya itu ada apa aja sih? Ada asma, aritmi jantung, sakit kepala, gangguan tidur, kronis, hipertensi, bahkan maaf nih untuk mencegah ejakulasi dini. Terus untuk dampak negatifnya itu, jika kita kekurangan magnesium, maka akan menimbulkan beberapa penyakit itu, seperti osteoporosis, depresi, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi,
sakit kepala, preeklamsia. Nah, preeklamsia itu apa sih? Penyakit hipertensi yang timbul diakibatkan oleh kehamilan. Terus ada asma dan terus ada juga efek samping gitu dari magnesium, ialah diare. Oke, kita jadi udah tahu nih kira-kira seberapa penting sih magnesium untuk tubuh, juga dampak positif dan negatifnya. Next, kita akan bahas hubungan dari magnesium dengan organ manusia. Boleh nih dari Fahri dijelasin kira-kira hubungannya tuh apa sih magnesium dengan organ manusia? Ya, saya akan menjelaskan tentang hubungan magnesium dengan organ-organ manusia. Mineral magnesium memiliki hubungan dengan padatkan tulang manusia. Magnesium membantu proses metabolisme juga, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim di dalam tubuh. Serta magnesium juga menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Tubuh kita juga butuh magnesium untuk mengubah makanan menjadi energi. Kebutuhan akan magnesium itu sendiri bagi orang dewasa yaitu 360 mg per hari, dan untuk laki-laki 330, dan untuk perempuan juga. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang hubungan magnesium. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Faras. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang metabolisme dari magnesium nih. Boleh nih dari Ulfa tolong dijelasin dong magnesium itu metabolismenya kayak gimana sih? Oke, jadi di sini terdapat metabolisme pada magnesium. Jadi, menurut Al-Matsir, pada konsumsi magnesium yang tinggi, hanya sebanyak 30% magnesium yang diabsorpsi, sedangkan pada konsumsi rendah sebanyak 60%. Untuk metabolismenya sendiri, jadi magnesium ini diabsorpsi di usus halus dengan bantuan alat angkut aktif dan secara difusi pasif. Di dalam darah, magnesium terdapat dalam bentuk ion bebas. Keseimbangan magnesium dalam tubuh terjadi melalui penyesuaian ekskresi magnesium melalui urin. Ekskresi magnesium meningkat oleh adanya hormon tiroid, asidosis, aldosteron, serta kekurangan fosfor dan kalium. Ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukagon, dan PTH terhadap resorpsi tubulus ginjal. Absorpsi magnesium terjadi dalam usus halus dan jumlahnya sedikit. Jadi tidak akan terjadi pada usus besar. Selain itu, absorpsi ini tidak tergantung dari adanya magnesium dalam badan. Selanjutnya, mungkin bisa saya kembalikan kepada Faras. Terima kasih Ulfa penjelasannya tentang metabolisme magnesium. Selanjutnya, karena kita udah tahu sebelumnya magnesium itu penting, nah kita perlu tahu juga nih sumber-sumber magnesium itu dari mana aja. Untuk Fadlan, boleh dijelasin kira-kira kita bisa dapat magnesium itu dari bahan makanan apa aja ya? Yang kita tahu gitu ya, magnesium itu kan sebagai nutrisi yang penting buat manusia. Banyak orang yang belum bisa mendapatkan asupan magnesium itu dengan cukup. Dari sini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana sumber-sumber magnesium itu bisa didapat gitu dari bahan pangan, baik itu dari bahan pangan nabati maupun hewani. Dari sini ada yang pertama, untuk sumber-sumber magnesium itu sendiri ada dari bayam, tanaman bayam atau sayuran hijau. Nah, untuk bayam itu sendiri biasanya mengandung 163 mg magnesium, yaitu sekitar kurang lebih 40% dari asupan harian yang direkomendasikan untuk manusia. Nah, terus yang kedua ada sumber magnesium itu dari kacang-kacangan. Nah, untuk kacang-kacangan itu sendiri, dia selain sebagai sumber magnesium juga mengandung serat dan lemak tak jenuh yang sehat bagi tubuh manusia, terus juga bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, terus yang ketiga ada sumber magnesium dari pisang nih. Pisang kan bisa didapat dengan mudah juga ya, nah, bisa diharapkan juga memberikan asupan magnesium yang cukup bagi manusia. Nah, untuk pisang itu sendiri, dia itu mengandung 61 mg magnesium per buahnya, yaitu sekitar kurang lebih 15% dari nilai harian yang direkomendasikan untuk manusia. Nah, terus ada serealia, yang dimana serealia ini sangat diperkaya dengan magnesium gitu, dikarenakan karena adanya fortifikasi. Nah, untuk fortifikasi ini yaitu suatu kegiatan yang menambahkan nutrisi yang tidak secara alami ditemukan dalam suatu produk selama pemrosesannya. Nah, terus untuk sumber magnesium yang terakhir itu ada dari bahan pangan hewani, yaitu ada ikan berlemak. Nah, untuk ikan berlemak itu sendiri merupakan cara mudah untuk menambahkan magnesium ke dalam makanan, tetapi juga tinggi asam lemaknya dan juga tinggi akan
sini selain kita mengetahui tentang sumber-sumber magnesium, juga kita harus mengetahui gitu apa sifat dari magnesium itu sendiri. Nah, untuk sifat fisiknya itu magnesium memiliki titik leleh terendah sekitar 650 derajat Celcius gitu. Nah, untuk densitasnya itu adalah 1,738 gram per cm kubik, dan untuk struktur kristal magnesium itu termasuk kelas holohedral dari sistem heksagonal. Dan untuk sifat kimia dari magnesium itu sendiri, magnesium ini bereaksi dengan air. Reaksinya ini akan lambat dengan air dingin dan sebaliknya gitu. Dengan air panas itu akan lebih cepat reaksinya. Dan untuk magnesium juga dia bisa bereaksi secara eksotermik dengan kebanyakan asam seperti asam klorida. Terus magnesium juga bisa bergabung dengan mudah dengan banyak logam seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, makasih banyak dari teman-teman kelompok 3. Materi tentang magnesium ini udah selesai nih. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Lanjut kita masuk ke topik yang kedua, yaitu fosfor. Seperti biasa, kita mulai dari gambaran umumnya dulu. Kepada Adung, bisa dijelaskan tentang gambaran umum. Kali ini setelah kita tadi membahas terkait magnesium secara rinci gitu, balik lagi, magnesium dan fosfor ini adalah salah satu bagian-bagian ataupun unsur yang penting bagi tubuh manusia. Jadi untuk lebih jauh mengenal fosfor itu penting, dampak negatif dan lain-lain, kita harus terlebih dahulu mengenal dasar-dasar fosfor itu. Pada dasarnya fosfor itu adalah salah satu bagian mineral yang jumlahnya paling banyak dalam tubuh. Artinya fosfor ini menjadi salah satu dari kontaminasi maksimal yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Dan fosfor itu merupakan mineral yang pada dasarnya sangat memiliki manfaat untuk tubuh manusia, itu khususnya tulang dan tubuh manusia sendiri. Nah, fosfor ini akan kita lihat unsurnya ataupun simbolnya berbentuk ya, dan untuk nomor lambang ini adalah nomor 15. Kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Adung. Next kita akan bahas tentang kebutuhan fosfor bagi manusia. Kepada Umam, boleh nih jelasin tentang kebutuhan fosfor bagi manusia. Baik, saya akan menjelaskan untuk fosfor bagi manusia. Nah, fosfor itu merupakan mineral unsur utama dari tulang dan gigi yang memberikan kekuatan kepada jaringan. Untuk seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh, itu biasa mengandung fosfor. Nah, dengan persentasenya itu sekitar 66% fosfor di dalam tubuh itu terdapat pada tulang-tulang sebagai ikatan dengan garam kapur. Nah, untuk 33% itu didapat di dalam jaringan lunak, yaitu sebagai ikatan organik dan anorganik menurut Valentina pada tahun 2016. Nah, juga fosfor adalah bagian dari asam nukleat DNA dan RNA. Nah, di sini juga ada dampak positif dan dampak negatif dari fosfor gitu. Yang pertama untuk dampak positif nih. Untuk dampak positif itu membantu kerja ginjal. Jadi fosfor itu dapat membantu kerja ginjal dan sisa gitu. Nah, namun juga ini tuh untuk membantu itu takarannya harus sesuai gitu. Terus yang kedua itu ada membentuk DNA asam deoksiribonukleat alias DNA ibaratkan itu cetak biru dari seluruh tubuh makhluk hidup. Nah, untuk membentuk DNA asam deoksiribonukleat itu alias DNA juga dari seluruh tubuh makhluk hidup. Terus yang terakhir itu ada menjaga keseimbangan tingkat keasaman ataupun pH darah. Dan selanjutnya ada dampak negatif gitu. Yang pertama tuh ada kerja ginjal yang menurun. Nah, jadi kalau kayak tadi di situ dampak positif itu dapat membantu kerja ginjal dalam catatan dengan kebutuhan yang tepat gitu. Nah, kalau misalnya kebutuhan yang tepat itu dapat menurunkan kinerja dari ginjal. Terus ada pun pengigisan pada rahang, terus anoreksia. Nah, yang kita sudah tahu anoreksia itu tidak nafsu makan gitu. Terus selanjutnya ada kerusakan tulang. Jadi kerusakan tulang itu terjadi jika kita kekurangan dari fosfor. Terus yang terakhir itu ada hipofosfatemia. Nah, jadi hipofosfatemia itu kondisi di mana kadar fosfat di dalam darah itu penderita tergolong rendah gitu. Dengan kata lain, konsentrasi fosfatnya itu ditemukan di dalam tubuh adalah kurang dari 2,5 mg per dl darah. Mungkin itu saja dari saya. Saya akan kembalikan ke saudari Faras. Terima kasih Umam, kita jadi tahu tentang seberapa penting fosfor dan dampak positif juga negatif di tubuh. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan tentang hubungan fosfor dengan organ manusia. Itu dilakukan oleh Fahri.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan fosfor dengan organ-organ manusia. Mineral fosfor umumnya memiliki hubungan dengan organ manusia, khususnya tulang. Fosfor memiliki hubungan dengan kepadatan tulang manusia. Mineral fosfor memiliki fungsi penting dalam pembentukan tulang, serta perbaikan sel dan juga jaringan. Rata-rata orang dewasa membutuhkan asupan fosfor sampai 700 mg dalam sehari. Baik, segitu aja yang saya akan jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada Saudari Farah. Oke, terima kasih Fahri. Next kita akan bahas tentang metabolisme fosfor. Kepada Ulfa, boleh langsung dijelasin aja nih. Oke, jadi di sini terdapat metabolisme fosfor. Jadi fosfor ini dalam bentuk fosfat banyak terdapat dalam bahan biologi. Untuk defisiensi atau kekurangan fosfat tidak akan mungkin terjadi jika makanan cukup dengan kalori dan protein. Untuk kebanyakan bentuk fosfat sendiri dalam makanan adalah ortofosfat atau fosfat organik yang kemudian menjadi ortofosfat dalam saluran pencernaan. Untuk penjelasan metabolisme fosfor sendiri, ini terdapat dalam gambar yang tertera. Jadi fosfor ini dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. Contohnya di sini kacang-kacangan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Untuk kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, jumlah yang dibebaskan, dan jumlah yang disimpan dalam tulang. Untuk PTH ini menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal, sedangkan kalsitonin meningkatkan ekspresi fosfat oleh ginjal. Nah, untuk tulang sendiri bertindak sebagai gudang persendian fosfor, lalu ekspresi utama unsur ini adalah sebagai air seni. Fosfatase anorganik diekskresi melalui urin dan feses. Nah, untuk ekskresinya melalui urin bertambah, sedangkan reabsorpsi dalam tubulus dihambat oleh parotormon. Dan untuk pemberian hormon ini mempertinggi ekskresinya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan mengenai metabolisme fosfor, Faras. Oke, terima kasih Ulfa. Next kita akan bahas sumber-sumber fosfor. Boleh dijelasin ya oleh Fadlan? Oke, baik. Untuk sumber-sumber fosfor itu sendiri nggak jauh beda ya sama sumber-sumber magnesium gitu. Kita bisa dapat dari bahan pangan hewani ataupun bahan pangan nabati. Nah di sini untuk sumber dari bahan pangan hewaninya itu ada daging, terus ada dari unggas juga, sama dari ikan juga kita bisa dapat. Terus bisa dapat juga dari telur. Nah selain di sini juga kita bisa dapat sumber fosfor itu dari susu gitu. Nah sumber fosfor dari susu ini merupakan sumber yang penting gitu dengan kandungan 93 mg/% gitu. Nah, kemudian untuk bahan pangan, untuk sumber dari bahan pangan nabatinya itu sendiri, sini pertama ada serealia, yang dimana untuk serealia ini biasanya pada biji-bijian gitu ya, biji-bijian terutama bagian lembaganya dan biji-bijian yang utuh gitu. Itu juga banyak mengandung fosfor. Lalu yang kedua ada bahan pangan nabati dari beras giling. Untuk beras giling itu biasanya mengandung fosfor sebanyak 140 mg/%. Dan untuk yang terakhir ada bahan pangan dari kubis gitu. Dan kubis ini merupakan sayuran yang rendah kalori gitu. Jadi kubis ini baik untuk dikonsumsi untuk penurunan berat badan gitu. Jadi untuk sumber fosfor dari bahan pangan nabati itu kita bisa ambil dengan mudah gitu, baik dari serealia atau beras giling, dan bisa juga didapat dari sayuran seperti kubis. Nah, mungkin seperti itu aja Faras yang bisa saya jelaskan tentang sumber fosfor. Oke, makasih banyak penjelasannya kelompok 3. Materi tentang fosfor ini udah selesai dibahas, berarti udah selesai semua nih pembahasan kita. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kelompok 3, aku sebagai moderator bisa menarik kesimpulan bahwa fosfor dan magnesium ini memiliki fungsi penting bagi tubuh.
Nah, dalam konsumsinya kita harus punya dosis yang pas, karena kalau kekurangan atau justru berlebih itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Tapi untuk bisa memenuhinya itu sebenarnya gampang kok. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Fadlan, sumber-sumbernya itu banyak, baik nabati maupun hewani. Nah, mungkin sekian nih penjelasan dari kelompok 3. Aku sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3 mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.